生玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Lord of the Mysteries bab 271, Mawar Emas. 19 Hope Street, Sherwood Borough. Daerah ini terletak dekat Sungai Tusok yang mengalir melalui Backlund. Pejalan kaki dapat melihat permukaan air yang keruh namun luar biasa lebar melalui celah-celah rumah mereka. Reporter Daily Observer, Mike Joseph, turun dari kereta dan menunjuk ke sebuah gedung 3 lantai berwarna biru keabu-abuan di depan mereka. Ia berkata kepada Klein, yang berdiri di sampingnya. Mengenakan setelan jas hitam berkancing ganda, topi setengah tinggi, dan kacamata berbingkai emas, itu Golden Rose, rumah bordil legal terbaik di area jembatan Backlund, dan juga di Sherwood Borough. Rumah bordil itu buka pukul 3 sore dan tutup hingga pukul 2 pagi. Rumah bordil legal terbaik di wilayah Sherwood dan Backlund Bridge. Dengan kata lain, ada yang lebih baik di kedua wilayah ini. Tetapi ilegal. Klein merenung dalam diam dan melirik pintu masuk yang dihiasi mawar emas. Tidak ada papan nama yang tergantung di sana. Ini tidak termasuk gadis jalanan, kan? Jawabnya tanpa berpikir. Tentu saja, kualitasnya lebih tinggi. Mike secara pribadi menuntun Klein ke depan gedung dan mendorong pintunya hingga terbuka. Begitu masuk, Klein mencium aroma campuran yang sedikit menyengat dan mendengar melodi yang menenangkan namun sugestif. Secara naluriah, ia melihat sekeliling dan melihat para penjaga, bermantel hitam dan bertopi setengah tinggi, berdiri di kedua sisi pintu masuk dan di setiap sudut aula. Sebagai bisnis yang sah, mereka jelas-jelas dimaksudkan untuk menangani para pemabuk dan orang-orang kasar. Aula emas itu dikelilingi berbagai macam sofa, kursi, dan bahkan sebuah piano. Di tengahnya, terdapat area dansa. Saat itu, banyak perempuan duduk di berbagai sudut dengan rambut diwarnai emas, coklat, kuning pucat, atau hitam. Ada yang tampak dewasa, ada yang pemalu dan muda, ada yang muda dan menarik, dan ada pula yang agak cantik. Para wanita ini menikmati alunan melodi, tertawa cekikikan sambil mengobrol satu sama lain, membaca koran dan majalah dengan tenang, atau berdansa dengan para pria. Saat itu baru pukul 3:30 sore, jadi belum banyak pengunjung. Sekilas, tempat ini lebih mirip pesta dansa sungguhan daripada rumah bordil. Kalau kamu datang setelah jam 8 malam, kamu akan melihat beberapa pertunjukan menarik. Hehe, kalau ada wanita yang menarik perhatianmu, datanglah dan ajak mereka berdansa, lalu tanyakan harga mereka di tengah alunan melodi yang indah. Kalau kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan, kamu bisa pergi ke lantai 2 atau 3 dan bersenang-senang di suatu kamar. Hehe, asal kamu mau keluar uang, kamu bisa tidur di sini semalaman. Mike menoleh ke kiri dan ke kanan, tiba-tiba kehilangan ketenangan dan kesopanannya, tampak sedikit lebih sembrono. Dia berjalan ke aula sambil tersenyum, dan mendekati seorang gadis muda yang usianya paling banyak 15 atau 16 tahun. Apakah dia menunjukkan sifat aslinya, atau ini perilaku seorang profesional? Klein memperhatikan, sedikit tercengang saat tanpa sadar mengikuti di belakang Mike Joseph. Korban, Cyber, baru berusia 16 tahun. Secara teori, perempuan seusianya lebih mungkin berteman dan tahu lebih banyak. Saat itu, Mike merendahkan suaranya dan menjelaskan. Dia lalu mengangkat alis tipisnya dan bertanya dengan suara normal, "Wanita mana yang menarik perhatianmu?" "Aku hanya pengawalmu,"
jawab Klein dengan logika yang sangat normal. Mike mengangguk sedikit dan tiba-tiba tertawa. Saya tidak terbiasa diawasi saat melakukan hal semacam itu. Aku akan berjaga di luar. Klein mengerti maksud Mike dan bersikap serius dan profesional. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mike menghampiri gadis muda itu, membungkuk, dan mengulurkan tangannya, mengajaknya berdansa. Menjadi pelacur di usianya, Backlund sungguh mempesona dan jorok. Tak disangka ada pria parubaya yang tampaknya baik hati datang ke tempat ini. Bahkan sisi rambutnya pun putih. Klein menurunkan tangannya dan berdiri tegak, memperhatikan Mike dan gadis muda itu berdansa pelan. Setelah beberapa menit, Mike kembali dan berkata kepada Klein dengan sedikit kesal, harganya terlalu mahal. Saat keduanya mendekat, ia menambahkan dengan suara pelan, gadis itu kenal Sibyl. Tapi pemiliknya, Nyonya Lopez, melarang mereka berbicara dengan siapapun tentang masalah ini, kalau tidak, mereka akan dihukum berat. Ya Tuhan, ketika hukuman itu disebutkan, gadis malang itu bahkan bergidik ngeri. Aku bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Tak berdaya, Klein mendesah simpati dan bertanya dengan suara tertahan, jadi, apa yang akan kau lakukan? Aku tidak ingin merepotkan gadis-gadis itu lagi. Aku berencana langsung menemui Nyonya Lopez. Mike menepuk bahu Klein dan berkata, lindungi aku. Klein membalikkan tubuhnya ke samping dan memperingatkan dengan nada serius, jika kita menghadapi situasi berbahaya, kau harus mendengarkanku. Apakah kamu mengerti? Dengarkan aku. Oke. Mike mengangkat tangannya ke bahunya dan mengangguk. Sambil berbicara, ia berjalan menuju sebuah sofa di sudut. Di sana, duduk seorang wanita menawan dengan riasan tebal dan gaun indah. Kalau kamu gak mau menyerah setelah berdansa dan mempermalukan diri di depan cewek-cewek itu, aku sarankan kamu bicara dulu sama Bu Lopez dan cari tahu harga-harga cewek yang berbeda. Mike meninggikan suaranya. Wanita itu mendengar percakapan mereka dan menoleh. Ia perlahan bangkit dan tersenyum. Selamat siang, tuan-tuan. Saya Lopez. Apakah ada gadis yang menarik perhatian Anda? Ya. Mike tiba-tiba mengamatinya dan berkata sambil terkekeh, aku sangat mengagumimu. Aku mengagumimu juga. Kau bersikap seolah-olah ini adalah rumahmu. Mulut Klein berkedut. Ekspresi Lopez membeku sesaat, lalu ia berpura-pura tertawa dan berkata, maaf, aku sedang tidak enak badan hari ini. Kau harus tahu, ada kalanya setiap bulan wanita merasa tidak enak badan. Melihat tidak ada cara untuk membawa Lopez ke ruangan untuk mengobrol, Mike terdiam beberapa detik sebelum tiba-tiba berubah serius. Nyonya Lopez, saya seorang reporter. Saya ingin tahu lebih banyak tentang kasus Sibyl. Ini bukti dokumenter saya. Wajah Lopez menjadi gelap dan dia menjawab dengan tidak sabar. Aku sudah menceritakan semua yang ku tahu kepada polisi. Kau seharusnya bertanya kepada mereka. Sibyl adalah seorang yatim piatu gelandangan yang saya adopsi. Malam itu, ia menerima undangan dari seorang tamu untuk menginap di rumahnya, dan ia meninggal dalam perjalanan pulang keesokan paginya. Baiklah, silakan pergi, atau undang seorang wanita untuk berdansa. Sembari berbicara, Lopez melambaikan tangan ke arah dua pengawalnya. Klein turun tangan untuk melindungi Mike Joseph dan mengantarnya kembali ke aula. Melihat hal ini, kedua penjaga tidak langsung mengusirnya. Setelah beberapa langkah, Klein berkata dengan suara rendah, dia berbohong. Oh, Mike menoleh karena terkejut. Saat dia bicara, matanya melirik ke sana kemari. Dia tidak berani menatapmu langsung, tapi dia juga diam-diam mengamatimu, yang artinya dia berbohong dan mengamati reaksimu.
Selain itu, sikapnya sangat defensif, dan dia tampak sangat gelisah. Klein memberikan analisisnya. Mike membuka mulutnya dan berseru setelah beberapa detik, "Kau memang detektif yang hebat. Hanya dengan pengamatanmu yang tajam dan kemampuan deduksimu yang luar biasa, kau bisa menemukan detail yang begitu berguna. Itu hanya karena aku mengaktifkan spirit visionku dan bisa melihat bahwa emosi Lopez sedang tidak baik. Aku menemukan alasannya setelah..." Klein tersenyum dan berkata, "Terima kasih, sudah waktunya kami pergi." Mike Joseph menoleh ke arah Lopez dan melihat bahwa ia sedang berjalan menuju pintu samping aula, seolah-olah ia akan pergi ke ruang tamunya sendiri, dan pintu samping itu berada di sudut ruangan. Suasana di sana sangat sepi, dan ada banyak area di aula yang tidak memungkinkan untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Ada juga 2 penjaga yang berjaga di luar. Mungkin kita harus mengikuti Nyonya Lopez dan mengamati reaksinya. Mungkin kecemasan tadi akan membuatnya melakukan sesuatu. Mike tiba-tiba menoleh ke arah Klein. "Bisakah kau cepat-cepat mengurus kedua penjaga itu?" "Tuan, saya hanya bertanggung jawab atas perlindungan Anda, dan itu melanggar hukum." Klein tersenyum menanggapi, "Aku akan membayarmu lebih, totalnya 5 pound berdasarkan harga pertarungan sebelumnya. Kalau ada pertarungan lagi saat kita lari, bayarannya jadi 10 pound. Mike Joseph menggertakkan giginya. "Setuju." Klein mengulurkan tangan dan menjabat tangannya. Setelah itu, mereka berdua berputar untuk menghindari 2 orang penjaga sebelumnya dan diam-diam mendekati pintu samping. "Para tamu, silakan berhenti. Silakan tinggalkan area ini." Salah satu penjaga melangkah maju dan menghentikan Klein dan Mike Joseph. "Maaf, kami akan segera." Klein membungkuk sopan dan meminta maaf. Pada saat itulah, tinju kanannya tiba-tiba teracung dan menghantam keras perut si tukang pukul di depannya. Si tukang pukul secara naluriah memegangi perutnya, tubuhnya membungkuk. Sementara Klein, yang kini telah berdiri, mengangkat tangan kirinya dan menebas bagian belakang kepala si tukang pukul. Aduh, penjaga itu jatuh ke tanah dan pingsan. Rekannya jelas terkejut dengan kejadian ini. Ia hanya menatap kosong dan gagal bereaksi tepat waktu. Klein segera meluncur dan menutup mulut si penjaga dengan tangan kanannya serta meninju perutnya dengan tangan kirinya. Bang! Penjaga itu tiba-tiba membungkuk dan meludahkan makanan yang tidak tercerna, dan Klein segera menarik tangan kanannya dan menebas ke bawah dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, tangan kirinya menopang lawannya, memungkinkan si tukang pukul jatuh perlahan ke tanah tanpa menimbulkan suara. Setelah bertukar pandang, Klein memutar kenop pintu, mendorong pintu samping, dan melangkah masuk. Mike Joseph membungkuk dan segera menyusul. "Kenapa kau begitu terampil? Kau hanya seorang reporter." Klein mengejek pelan, berjalan cepat namun cepat di sepanjang koridor beraspal. Tiba-tiba, mereka mendengar suara Lopez. "Katakan pada Kapim untuk tidak mengirim siapapun ke sana dalam beberapa hari ke depan." "Kapim, kirim siapa?" Klein menatap Mike dan mendapati dia juga tampak bingung. Pada saat itu, mereka mendengar langkah kaki Lopez yang menuju ke koridor. "Ayo pergi!" Klein menarik Mike dan berlari ke pintu keluar tanpa berbalik. Selama proses ini, ia menutup pintu samping dan merusak kuncinya sambil lalu. Hal itu dapat mencegah orang-orang di dalam keluar untuk sementara waktu. Kemudian, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mereka bergegas berjalan melewati aula dan mendekati pintu keluar sambil mendengar suara-suara marah yang samar-samar. Setelah sampai di jalan, Mike menghela napas lega dan berkata dengan takjub dan tulus, "Saya telah mengalami banyak skenario serupa, tetapi tidak satu kali pun sesederhana dan sesantai hari ini."
Terima kasih. Aku harus kembali untuk mencari tahu siapa Kapim. Sambil bicara, ia mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan uang 5 pound, dan bergumam, tapi jujur saja, hargamu memang mahal sekali. Harganya lebih dari setengah gaji seminggu. Tapi kamu bisa klaim ganti rugi, kan? Jawab Klein sambil menyeringai. Setelah itu, ia bertanya dengan nada khawatir, kamu tidak takut Lopez akan menemukan perusahaan surat kabarmu dan membuat polisi menangkapmu? Itu kartu identitas palsu. Mike Joseph mengangkat bahu sambil memberi isyarat akrab. Klein hanya bisa mengaguminya. Setelah melihat Mike menaiki kereta kuda dan pergi, dia berjalan diagonal menyeberang jalan, menunggu kereta kuda umum dan mengawasi siapapun yang mengejarnya. Pada saat itu, sebuah kereta sewaan perlahan mendekat dan berhenti di depannya. Seorang pria parubaya berjas hitam keluar dari kereta dan mengangguk ke arah Klein. Dia bermata biru, berwajah tirus, dan berkumis kelabu. Dia pria tua yang sama dengan yang dilihat Klein di Golden Rose. Dia bukan pelanggan Golden Rose. Dia sama seperti kita. Klein tiba-tiba menyadari hal ini. Halo, saya detektif Isengard Stanton. Saya membantu polisi dalam kasus ini. Bisakah kita mengobrol? Pria parubaya itu menunjuk ke arah rel kereta. Lord of the Mysteries bab 272, mengamati satu sama lain. Detektif, seorang kolega, namun, fakta bahwa ia mampu membantu polisi menangani kasus seserius itu menunjukkan bahwa ia memang detektif yang terkenal, setidaknya di Civil Yard. Bukankah pembunuh berantai yang terlibat dalam pemujaan setan seharusnya diserahkan kepada Night Hawks, Mandated Punishers, atau Machinery Heavy Mine? Kepolisian hanya perlu mengirim beberapa asisten. Jadi mengapa mereka perlu mencari bantuan detektif swasta? Ya, 11 pembunuhan berantai itu pasti menggemparkan. Civil ya sedang berada di bawah tekanan berat. Dan mereka tidak mau hanya menunggu dalam kesengsaraan. Banyak pikiran yang terlintas dalam benak Klein, tetapi di permukaan, ia menunjukkan senyuman. Baiklah, dia menaiki kereta sewaan Isengard Stanton dan melihat seorang pria muda berambut coklat di dalamnya. Ini asisten saya, Isengard, yang berwajah tirus dan bersudut, memperkenalkan. Silakan duduk. Dia tidak menutup pintu kereta, dia juga tidak membiarkan kusir kereta memacu kudanya maju untuk menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud jahat. Klein sengaja duduk dengan gelisah dan bertanya dengan cemas, apa yang ingin Anda bicarakan, Tuan Stanton? Isengard mengeluarkan pipa hitam dan berkata, saya ingin tahu apa yang Anda pelajari dari mengikuti Nyonya Lopez. Apakah Anda mendengar atau menemukan sesuatu? Ini, aku juga seorang detektif, dan kau harus tahu bahwa kita punya perjanjian kerahasiaan dalam bisnis ini. Klein sengaja menjawab seolah-olah dia sedang dilema. Saya bertanya atas nama Civil Yard. Ini tidak ada hubungannya dengan perjanjian kerahasiaan. Isengard menggosok pipa dengan ibu jarinya. 1 pound, bagaimana kalau 2 pound? Setelah belajar dari kejadian sebelumnya dengan Mersault, dan juga dari kenyataan bahwa tidak ada gunanya merahasiakannya, Klein menjawab tanpa ragu, tentu. Baiklah. Isengard tersenyum dan mengeluarkan 2 lembar uang 1 pound dari sakunya. Klein berpura-pura mengingat sesuatu sebelum berkata terus terang, kami hanya mendengar 1 kalimat. Nyonya Lopez mencoba memerintahkan bawahannya untuk memberitahu Kapim bahwa dia tidak boleh mengirim siapapun ke sana dalam beberapa hari ke depan. Kapim, Isengard mengangguk, tampak tercerahkan. Mengerti, kau kenal Kapim? Klein tidak menyembunyikan keterkejutannya. Isengard menyerahkan uang kertas itu dan berkata sambil tersenyum tipis,
Dia adalah salah satu tokoh terkemuka paling kontroversial di Sherwood Borough. Di Backlund, gadis-gadis tak berdosa sering hilang di jalanan sepi, dan setelah sekian lama, mereka mungkin ditemukan di berbagai rumah bordil legal maupun ilegal. Banyak rumor yang menyebutkan Kapim sebagai bos kriminal yang tangannya penuh darah dan kotoran, tetapi karena kurangnya bukti, ia tetap bebas hingga saat ini. Lagi pula, ia kenal banyak orang penting. Jika itu benar, maka orang ini harus mati 1000 kali. Klein mengangguk, mendesah, dan berkata, "Ini Lon, ini Backlund, Tuan Stanton, saya akan mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih atas kerjasamanya." Isengard berdiri di tengah jalan sebagai isyarat sopan untuk melepasnya. "Ngomong-ngomong, kemampuan bertarungmu hebat sekali. Mungkin kita akan punya kesempatan untuk bekerja sama di masa depan." "Bagaimana aku harus memanggilmu?" "Sherlock Moriarty," jawab Klein singkat, lalu turun dari kereta. Baru ketika ia menaiki kereta beroda yang baru tiba, Isengard Stanton memerintahkan asistennya untuk menutup pintu dan memerintahkan pengemudi kereta untuk menuju ke Hillston Borough. Sambil menoleh ke samping, ia memandang keluar jendela. Pria tua berambut abu-abu itu telah menyimpan pipa hitamnya, mengeluarkan sebuah ornamen kuningan dari sakunya, dan perlahan-lahan mengelusnya. Ornamen kuningan tersebut berupa buku terbuka berukuran saku dengan mata vertikal di tengahnya. Penampilan dan dandanan Tuan Moriarty tadi agak janggal. Ia mengenakan kacamata berbingkai emas yang sangat berbudaya, tetapi ia sengaja menumbuhkan janggut di sekitar mulutnya, membuatnya tampak kasar dan barbar. Ini tidak sepenuhnya sesuai dengan norma. Di zaman sekarang, orang-orang yang mengenakan kacamata berbingkai emas cenderung sangat peduli dengan citra mereka, citra berpengetahuan dan berwibawa. Mungkin ia mencoba menyembunyikan sesuatu. Tentu saja, mungkin juga ia seorang pria terhormat dengan selera estetika yang tidak biasa. Isengard tampak berbicara sendiri, tetapi ia juga tampak sedang mengajari asistennya. Pada saat itu, Klein yang sedang duduk di kereta bergumam dalam hati sambil bersandar di dinding, "Detektif Isengard Stanton itu bermasalah. Sejak aku mengaktifkan penglihatan rohku, dia memiliki warna biru yang melambangkan pemikiran rasional dan ketidakpedulian, dan mempertahankan warna ungu yang melambangkan dominasi spiritualitas. Tidak banyak warna emosi lain yang muncul. Bagi orang normal, kecuali mereka benar-benar fokus mempelajari masalah yang sulit, sangat sulit untuk mempertahankan kondisi serupa dalam jangka waktu yang lama. Emosi-emosi lain pasti akan muncul, yang membedakannya adalah seberapa lama mereka dapat bertahan dalam kondisi tersebut." Ya, entah detektif Isengard Stanton adalah salah satu jenius dalam observasi dan penalaran dengan bakat luar biasa. Atau dia seorang beyonder. Kereta rel umum itu memiliki 2 lantai saat mengangkut lebih dari 40 penumpang menuju area jembatan Backlund. Klein perlahan-lahan mengendalikan pikirannya dan mengalihkan pandangannya keluar jendela, mengagumi bangunan-bangunan 2 hingga 3 lantai di seberang jalan. Kadang-kadang ia dapat melihat rumah-rumah berwarna coklat setinggi 5 atau 6 lantai, sebuah tanda tren terbaru Backlund dan teknologi konstruksi tercanggih di kerajaan itu. Setelah transfer, Klein tiba di Iron Gate Street dan turun dari kereta di seberang Bravehearts Bar. Karena saat itu belum musim puncak di bar, begitu dia masuk, dia melihat Kaspar sedang minum di bar. Orang tua dengan hidung pesek itu meminta segelas Langsky Proof, matanya menyipit puas saat ia menikmati aroma malt dan sensasi terbakar di tenggorokannya. Klein mendekat, mengetuk meja, dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah Marik ada di sini?" Pada saat yang sama, dia memasukkan satu tangan ke dalam saku sambil menggenggam peluit tembaga azik.
menggunakan spiritualitasnya untuk melindungi efek negatifnya. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, ia merasakan tatapan-tatapan menyapu dirinya. Jelas mereka sedang mengamatinya. Saat dia selesai mengajukan pertanyaannya, tatapan mata orang-orang beralih darinya dan terfokus pada Caspar. Lelaki tua dengan bekas luka besar di wajahnya membuka matanya, dan ketika melihat Klein, ia berkata dengan nada kesal, "Dia tidak datang. Kemarin juga tidak datang. Dia tidak datang." Klein menghela napas lega, tidak lagi menggunakan spiritualitasnya untuk membungkus peluit tembaga azik. "Ketika aku menyebut Marik, seseorang menatapku. Ketika mereka mendengar aku menanyakan keberadaannya, tatapan mereka beralih lagi. Seseorang juga sedang mencari Marik." Klein menahan keinginan untuk berbalik dan mengamati sambil menganalisis keanehan itu. Dikombinasikan dengan keraguan awalnya, dia merasa bahwa pertanyaan itu sekarang mempunyai jawaban umum. "Minggu lalu saya bingung, mengapa seorang pengawal nona urutan 5 mau menerima misi perlindungan 3 hari seharga 1.000 pound. Bukan berarti bayarannya terlalu rendah. Melainkan seseorang dengan level seperti itu sudah dianggap sebagai orang yang berkuasa. Di gereja Dewi, dia memenuhi syarat untuk menjadi diakon Naitaub atau uskup keuskupan. Jika dia bisa mendapatkan dukungan dari artefak suci, dia bahkan bisa bersaing untuk posisi uskup agung atau diakon berpangkat tinggi. Di antara berbagai organisasi rahasia dan badan intelijen, urutan 5 juga menyiratkan bahwa orang tersebut akan menjadi penanggung jawab sebuah wilayah, atau setidaknya nomor 2 atau 3. Bahkan jika itu adalah seorang Beyonder yang bukan bagian dari organisasi manapun, seseorang dengan kekuatan seperti itu akan mampu mendirikan organisasi kecilnya sendiri. Dari sudut pandang manapun, Nona Bodyguard bisa mendapatkan penghormatan dari bawahannya. Jadi dia tidak perlu secara pribadi mengambil alih pekerjaan itu. Saat itu, kupikir kemungkinan besar aku telah menyewa seorang penjaga keamanan urutan 6 yang akan mampu bertahan lebih lama melawan ahli yang dikirim Bakerland, menciptakan peluang bagiku. Tetapi siapa sangka nona pengawal akan begitu kuat dan mengerikan. Dilihat dari kejadian hari ini, Nona Bodyguard dan Marik mungkin mirip denganku. Identitas mereka sensitif, dan mereka harus bersembunyi. Ya, situasi mereka mungkin lebih buruk lagi, dan mereka harus terus-menerus khawatir diburu. Untuk bisa memburu Nona Bodyguard, meskipun organisasi itu tidak memiliki Beyonder urutan tinggi, mereka pasti punya artefak suci atau beberapa anggota urutan 5. Tentu saja, ini hanya firasatku. Mungkin ini ada hubungannya dengan terungkapnya Marik sebagai Beyonder dan dia sekarang diincar oleh pasukan machinery Hifimain. Setelah berpikir sejenak, Klein berkata dengan nada menyesal, "Begitukah? Aku berencana bermain kartu dengannya." Mendengar sesuatu yang berbeda dari gaya bicara Klein yang biasa, Caspar merasa khawatir. Ia pun tidak menoleh, tetapi terkekeh dan berkata, "Aku akan bermain kartu malam ini." "Texas, mau ikut?" "Enggak, aku cuma mau main sampai makan malam." Kayaknya aku pulang aja deh." Klein mendesah dan meninggalkan Bravehearts Bar tanpa memesan minuman apapun. Dia bermaksud bertanya kepada Caspar tentang pertemuan Beyonder lainnya. Tetapi dalam situasi tersebut, dia dengan hati-hati mengurungkan niatnya. Sebenarnya, dia bisa saja pergi ke ruang kartu atau area yang relatif tertutup untuk berbicara dengan Caspar, tetapi untuk amannya, dia memutuskan untuk menunggu sampai waktu berikutnya. Klein tidak terburu-buru pulang. Ia malah pergi ke apartemen 1 kamar yang disewanya di Isborough dan mulai meraba-raba di atas kabut kelabu untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya.
Setelah menenangkan pikirannya, ia tiba di jalan Minsk sebelum hari benar-benar gelap dan mendapati segala macam surat kabar berlangganan dijejalkan ke dalam kotak suratnya. Aku terburu-buru pergi hari ini, jadi aku bahkan tidak sempat membacanya. Di klub kelak, aku makan enak setelah latihan menembak dan tidur siang, sebelum akhirnya terpaksa bermain tenis beberapa kali dengan Talim. Hei, kemampuanku memang belum cukup bagus, tapi kebugaran fisikku bisa menebusnya, gumamnya pelan sambil membuka pintu dan masuk sebelum memutar kunci gas. Ia membawa koran-koran itu ke ruang tamu dan duduk di sofa. Ia menyalakan lampu dinding dan mulai membaca. Klein pertama kali membaca Backlund Morning Post dan langsung membuka halaman kelima dan melihat sebuah iklan. Ternyata itu iklan pembelian barang oleh Ernst Firm. Harganya adalah 7 pence per liter tepung, 1 soli mentega, 6 pence per pon lemak babi, 1 soli 3 pence per pon krim, 8 soli per pon teh hitam Markis. Dengan kata lain, akan ada pertemuan Beyonder di tempat yang sama pukul 8 malam besok. Kode untuk pintunya adalah mengetuk 7 kali dengan keras, 1 kali dengan pelan, 6 kali dengan interval panjang, dan 1 kali dengan interval pendek secara berurutan. Sisanya 3 dan 8 tidak ada artinya. Klein menafsirkan isinya, bersandar di sofa, dan mulai menantikan pertemuan besok malam. Dia ingin menjual beberapa formula untuk melihat apakah dia bisa membeli bahan atau barang yang sesuai. Lord of the Mysteries bab 273 membagikan formula. Rabu malam, pukul 8 kurang 5 menit. Di gang belakang Bravehearts Bar, Klein berputar-putar sebentar berdasarkan ingatannya sebelum akhirnya menemukan rumah dengan cahaya lilin yang gelap. Dia hari ini menyamar dengan seragam pekerja berwarna biru keabu-abuan, topi, dan jenggot agar tidak ada seorang pun yang menghubungkannya dengan orang yang mencoba peruntungannya dengan membeli barang milik Black Snake. Sebaiknya mata kebijaksanaan dan apoteker tidak mengenali saya. Kalau tidak, seorang pemula yang mengandalkan keberuntungan untuk menjadi Beyonder dan mampu membuat beberapa ramuan setelah seminggu pasti akan mencurigakan. Klein memasukkan tangannya ke saku dan meraba-raba peluit tembaga azik, kartu tarot biasa, dan jimat yang telah ia isi ulang. Seragamnya dimodifikasi secara khusus oleh seorang penjahit. Ada banyak kantong kecil berisi botol-botol logam berisi bubuk herbal dan saripati ekstrak. Setelah mengambil napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan, Klein mengeluarkan topeng logam yang hanya bisa menutupi separuh wajahnya dan menyelesaikan langkah pertama penyamarannya. Setelah itu, ia menggunakan kemampuan badut untuk mengendalikan ekspresi wajah dan gerakan fisiknya, serta gaya berjalannya, sambil membuat saraf wajahnya mati rasa. Ia ingin menjadi sangat berbeda dari dirinya yang dulu. Namun, saya tidak yakin apa yang diandalkan mata kebijaksanaan untuk mengenali orang. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Andai saja saya sudah menjadi tanpa wajah. Tapi kalau begitu, saya tidak perlu bergabung dengan pertemuan Beyonder tingkat rendah seperti itu. Klein berdiri diam di luar pintu selama beberapa detik. Kemudian ia mengangkat tangan kanannya dan mengetuk pintu, 7 ketukan keras dan 1 ketukan pelan, dengan 6 jeda panjang dan 1 jeda pendek di antaranya. Tanpa menunggu lama, papan kayu kecil di pintu itu terbuka tanpa suara, dan sebuah mata muncul di baliknya. Mata itu mengamati pengunjung itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. 2 atau 3 detik kemudian, pintu berderit terbuka dan petugas Eye of Wisdom menyerahkan jubah hitam berkerudung kepada Klein. Klein mempertahankan ekspresinya yang tanpa emosi saat dia cepat-cepat mengenakan jubah dan menurunkan tudungnya, membiarkan bayangan menutupi wajahnya.
Dalam perjalanan ke ruang tamu, dia sengaja mengambil langkah-langkah yang tidak biasa dilakukannya dan berusaha sekuat tenaga menghilangkan kecanggungan. Hanya ada satu lilin di ruangan yang gelap dan sunyi itu, dan cukup banyak anggota yang hadir. Klein tidak memilih sudut seperti sebelumnya. Ia malah duduk di bangku tinggi tepat di tengah. Pendek kata, ia ingin segala sesuatu tentang penampilan luar dan perilakunya benar-benar berbeda dari 2 kali sebelumnya. Dan justru karena identitasnya sebagai badutlah yang memberinya keahlian ini, yang memungkinkannya merefleksikan tubuhnya sendiri ke dalam pikirannya dan memperoleh kendali mendasar atasnya. Ruang tamu begitu hening hingga terasa membeku. Waktu berlalu, dan akhirnya, mata kebijaksanaan melihat jam di dinding dan berkata dengan suara tuanya, "Waktunya telah tiba. Ayo kita mulai, kita tidak perlu menunggu teman-teman kita yang terlambat." Tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, Klein segera berkata dengan suara serak, "Saya ingin menjual formula ramuan." Mereka adalah Bart urutan 9 dan Light Suppliant urutan 8 dari Gereja Matahari Abadi yang berkobar. Yang pertama beratnya 220 pon dan yang kedua beratnya 450 pon. Ini adalah rencana paling tepat yang bisa ia pikirkan setelah mempertimbangkannya matang-matang. Ramuan spektator dan telepati berkaitan dengan alkemis psikologi, sebuah organisasi rahasia yang masih aktif di Beklun, Kerajaan Lon. Jika ia sembarangan memproduksinya, ia mungkin akan menarik perhatian mereka. Dan Gereja Matahari Abadi yang berkobar diblokir oleh Gereja Dewa Badai, sehingga para Beyonder yang terkait jarang muncul di Beklun dan tidak bisa berbuat banyak. Oleh karena itu, ini adalah pilihan yang sangat aman. Ramuan jalur pelihat melibatkan Klein sendiri, dan dia tentu saja tidak ingin mengungkapkan karakteristiknya. Setelah mengalami begitu banyak pertempuran dan menyaksikan begitu banyak pertempuran dengan para Beyonder, ia perlahan-lahan mulai memahami sesuatu. Yaitu, di bawah urutan yang lebih tinggi, para Beyonder dari berbagai jalur memiliki karakteristik mereka sendiri yang tidak tumpang tindih. Artinya, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, dan kekuatan serta kelemahan mereka semua sangat jelas. Kekuatan mereka memang kuat, dan kelemahan mereka memang lemah. Misalnya, jalur spektator tidak memiliki kemampuan untuk bertarung dalam pertarungan sungguhan. Tetapi jika mereka diabaikan dan secara tidak sadar disesatkan, maka sekuat apapun kemampuan tempur lawan, mereka tetap bisa mati tanpa mengetahui penyebabnya. Contoh nyata adalah Laksamana Muda Badai Kilangos, yang jelas memiliki benda mistis Creeping Hunjer dan memiliki kekuatan tempur keseluruhan setara urutan 5. Tetapi ia tetap mati dengan cara yang agak tidak dapat dijelaskan. Sebagian besar ini berkat Azik, tetapi peran spektator tetap tidak dapat diabaikan. Mengingat mayoritas pekerjaan Beyonder di bawah urutan tinggi memiliki karakteristik yang berbeda dan kelemahan yang jelas dengan tubuh yang lemah. Jika seseorang dapat menyembunyikan kekuatannya dan memahami situasi musuh sebelumnya, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan seseorang yang lebih kuat. Dalam kasus ekstrim, masih ada kemungkinan yang sangat kecil bagi urutan 9 untuk membunuh urutan 5. Tentu saja, ini hipotesis yang sempurna, tetapi kenyataannya hampir mustahil. Urutan 5 sudah dianggap kuat, dan kekuatan Beyonder yang terkait bisa dianggap ajaib. Kekuatan memang bisa menutupi kelemahan, tetapi sebelum mencapai urutan 6, sangat sulit untuk menimbulkan efek apapun pada kelemahan tersebut. Di sisi lain, banyak Beyonder di bawah urutan tinggi sangat takut diserang oleh suatu kelompok, bahkan jika lawan mereka semua berada di bawah urutan mereka sendiri. Ini karena begitu salah satu dari mereka menjadi bingung,
upaya mereka untuk menghindari kesalahan akan menyebabkan kegagalan yang lain. Kelemahan mereka dapat berakibat fatal. Masalah-masalah inilah yang menyebabkan para gembala berada di peringkat pertama di bawah para urutan tinggi. Mereka begitu serba bisa sehingga jika mereka menggabungkan dan mencocokkan kekuatan Beyonder mereka dengan cukup baik, mereka hampir tidak akan memiliki kekurangan. Setelah aku maju ke sequence 7, aku akan memiliki segala macam kekuatan Beyonder magis. Lalu, bahkan jika aku bertemu sequence 6, aku akan mampu melawan mereka untuk sementara waktu, dan aku bahkan mungkin bisa menang. Jika aku bertemu sequence 5, mungkin masih ada peluang untuk lolos. Sambil pikirannya berpacu, Klein melihat sekeliling, menunggu seseorang berbicara. Jika Bart dan Light Suppliant tidak bisa dijual, maka aku hanya bisa memilih opsi kedua dan mempertimbangkan untuk menjual spektator dan telepatis. Dengan mempertimbangkan karakteristik Beyonder, yaitu ketahanan dan konservasi, formula jalurku sendiri jelas tidak boleh dijual. Jalur penyihir juga tidak boleh, karena akan menyebabkan banyak kasus tragis. Baik instigator maupun penyihir, mereka adalah tipe yang mengharuskan melakukan perbuatan jahat. Klein sedikit gugup, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi saat menunggu. Sebenarnya, aku bisa mempertimbangkan untuk membelinya. Saat itu, apoteker bertubuh gempal itu tertawa. Aku juga bisa menerima murid lain dan memberinya 2 formula ini, membuatnya berspesialisasi dalam berdoa agar cahaya menyinari ramuanku. Sempurna, sungguh mewah, kata-katanya memecah keheningan sesaat di ruangan itu. Seorang pria di pojok, yang tudungnya diturunkan sangat rendah, berbicara dengan suara tajam yang disengaja, mungkin aku bisa memberikannya kepada anakku. Setidaknya itu lebih kuat daripada sekuensku. Urutan 9, 200 pon, urutan 8, 400 pon. Jika Anda setuju, kita sepakat. Bisa mengeluarkan 600 pound sekaligus berarti dia cukup kaya. Itu cukup untuk membeli rumah di kota Tingen. Klein berpura-pura berpikir, menatap anggota lain yang berkumpul, dan mengamati reaksi mereka. Menyadari bahwa tak seorang pun terdorong untuk menaikkan harga, dan tawaran pihak lain telah mencapai batas bawahnya, Klein berpikir sejenak dan berkata, "Saya akan menambahkan permintaan tambahan. Anda tidak boleh menjual kedua formula ini di pertemuan ini, tetapi Anda bebas berbuat sesuka hati di tempat lain." Pria itu berkata dengan tajam, "Baiklah, Tuan Mata Kebijaksanaan akan menjadi saksi." Klein tidak tahu bagaimana membuktikan bahwa formula itu asli, tetapi ia tidak ingin bertanya karena akan mengungkap fakta bahwa ia jarang berpartisipasi dalam pertemuan. Karena itu, ia diam-diam mengangkat jubahnya dan mengeluarkan 2 formula ramuan yang telah lama ia tulis, lalu menyerahkannya kepada seorang petugas di sampingnya. Petugas itu tidak berjalan ke sudut ruangan. Ia malah berjalan ke sofa tunggal di tengah ruangan dan menyerahkan kertas terlipat itu kepada Mata Kebijaksanaan. Pria tua itu membentangkan kertas itu dan, tanpa melihatnya lebih jauh, meletakkannya di atas meja bundar kecil di sampingnya. Kemudian, ia mengeluarkan sapu tangan dan menyeka telapak tangan kanannya. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah cincin bertatakan banyak berlian kecil. Cincin ini rumit dan desainnya sangat indah. Di tengahnya terdapat permata hijau tua yang tampak seperti mata. Hanya dengan melihatnya dari kejauhan, Klein merasa kepalanya membengkak dan tubuhnya terasa tidak nyaman, persis seperti saat ia sedang mengikuti ujian matematika. Mata Kebijaksanaan dengan khidmat mengenakan cincin di jari tengah kanannya dan kemudian menutup matanya, seolah-olah sedang mempersiapkan sesuatu. Tiba-tiba,
Permata hijau zamrud pada cincin itu bermekaran dengan warna emas cemerlang yang seterang matahari. Eye of Wisdom segera mengulurkan tangan kanannya dan membiarkan permata itu menyentuh formula ramuan yang ditulis oleh Klein. Sinar cahaya keemasan menjadi lebih murni hingga akhirnya berubah menjadi proyeksi holografik. Asli dan efektif, seru mata kebijaksanaan dengan suara rendah. Ia segera melepas cincin itu dari jarinya, tak berani memakainya sedetik pun. Nadanya terdengar seperti notaris. Cincin itu adalah barang paling berharga dalam koleksi Tuan Mata Kebijaksanaan, artefak tertutup 2081. Itu meniru kekuatan seorang notaris. Klein memperhatikan dengan saksama, merasa sedikit iri. Setelah notarisasi, kesepakatan itu segera diselesaikan, dan Klein menerima sejumlah besar uang tunai, semuanya dalam bentuk uang kertas 10 pound. Setelah menghitung uang kertas 3 kali, ia tidak melipatnya dan memasukkannya ke saku. Ia malah memegangnya di telapak tangannya dan menunggu kesempatan untuk menghabiskannya. Dia berencana untuk mengamati sejenak guna memastikan tidak ada yang dia butuhkan sebelum berbicara lagi untuk menyampaikan keinginannya membeli sesuatu. Pada saat itu, apoteker itu melihat sekeliling dan berkata, "Saya membawa beberapa botol obat penenang." Dia benar-benar membawanya, aku sudah lupa semuanya. Agar berbeda dari dirinya yang dulu, Klein hanya bisa berpura-pura tidak ada. Setelah berteriak beberapa kali dan melihat tidak ada jawaban, apoteker bergumam, "Orang itu tidak datang kali ini. Mungkin dia sudah mati di suatu tempat. Terima kasih atas berkah Anda. Tapi sungguh menyenangkan bahwa Anda gagal mengenali saya." Klein menghela napas lega. Sang apoteker biasanya meminta kristal sumsum musim semi peri lagi, tetapi sia-sia seperti biasa. Beberapa saat setelah dia terdiam, seorang wanita yang wajahnya tertutup sepenuhnya oleh tudungnya berkata dengan 2 kotak di kakinya, "Saya punya 2 senjata dengan efek Beyonder." Ini pasti wanita yang menjual pedang baja bertulis terakhir kali, kan? Naluri spiritualku sebagai seorang sir mengatakan bahwa dia punya 2 senjata serupa lainnya. Yang mendukungnya adalah organisasi persenjataan Beyonder, kan? Yah, mungkin dia punya artisan di belakangnya, yang juga dikenal sebagai urutan 6 dari jalur spesialis mesin dan Savan. Klein menatapnya dengan penuh harap. Dia telah setuju untuk memberi Desun sebuah senjata Beyonder senilai 500 hingga 700 pound, yang secara efektif dapat meningkatkan kemampuan tempurnya. Dia tidak menjanjikan jenis dan karakteristik spesifiknya, asalkan serupa dan dapat digunakan, dia bisa membelinya. Bagaimanapun, Desun tidak pilih-pilih soal itu. Lord of the Mysteries bab 274, Senjata Beyonder. Wanita dengan wajah berkerudung itu melihat sekelilingnya dan berkata, 2 senjata kali ini mudah dibawa kemana-mana. Salah satunya adalah cambuk lambat. Itu adalah replika benda mistis tertentu. Cambuk ini dapat terus-menerus menciptakan hambatan tak berbentuk, memengaruhi lawan sedikit demi sedikit, memperlambat gerakannya secara bertahap. Semakin lama kau bertahan dalam pertempuran, semakin efektif pula pengaruhnya. Masih bisa dipakai selama 2 tahun. 450 pound, atau formula ramuan untuk barbarian. Cambuk ini kedengarannya cukup bagus, dan rasanya seperti kemampuan sutra laba-laba milik iblis wanita kesenangan. Namun, apakah agak aneh jika Little Sun menggunakan cambuk? Klein bertanya dengan suara serak, bisakah efek pengikat tak terlihat ini memengaruhi makhluk berjenis roh? Misalnya, hantu. Wanita itu menggeleng pelan. Tidak, tanpa menunggu pertanyaan lebih lanjut, ia melanjutkan perkenalannya. Senjata kedua disebut kapak badai.
Senjata ini dapat meningkatkan kelincahan dan kecepatan lari pengguna. Ada juga peluang 15% untuk menimbulkan efek mati rasa pada musuh dan 5% peluang untuk menghasilkan sambaran petir. Jika digunakan dalam badai petir, peluang munculnya sambaran petir akan meningkat menjadi 50%. Semua ini telah diverifikasi melalui eksperimen dan disimpulkan melalui sejumlah besar data. Efek senjata ini tidak akan bertahan lebih dari setahun. 520 pon atau formula ramuan untuk barbarian. Ini jauh lebih kuat daripada Way of Slowness. Kalau bukan karena efek Beyondernya yang cuma bertahan setahun, mungkin harganya nggak akan semahal ini. Benar, menurut deskripsi Little Sun dan pemandangan yang samar-samar kulihat, di udara di atas kota Perak dan sekitarnya, selalu ada kilatan petir. Frekuensi tertinggi terjadi di siang hari dan frekuensi terendah di malam hari. Ini sangat mirip dengan apa yang disebut lingkungan badai petir. Jika benar-benar efektif, kapak badai ini akan menjadi benda yang benar-benar mistis di tangan Little Sun. Setiap serangan memiliki peluang 50% untuk mengeluarkan petir. Benar-benar tangguh. Meskipun itu tidak berhasil, melihat efek Beyonder paling dasar dari Axe of Hurricane, senjata itu masih cukup bagus dan memenuhi kebutuhan Little Sun. Soal masalah hanya bisa digunakan selama setahun, itu bukan masalah besar. Dalam setahun, dengan kecepatan pencernaan Little Sun dan sumber daya Beyonder City of Silver, selama dia punya formula ramuannya, setidaknya dia sudah mencapai urutan 6. Saat itu tiba, dia pasti perlu mengganti senjatanya. Saat pikirannya berputar, Klein pada dasarnya memutuskan bahwa ia membeli Axe of Hurricane. Saat itu, apoteker bergumam, apakah kapak mudah dibawa-bawa? Rasanya seperti mendengar lelucon, dan kupikir mungkin lebih tepat membuat kunci Inggris. Ngomong-ngomong, tidak bisakah kau menjual barang seperti revolver dengan efek Beyonder? Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan barang-barang serupa. Wanita itu menekankan kata koleksi. Baiklah, teman-teman yang ingin membeli salah satu senjata ini, silakan menawar. Sebelum Klein sempat berbicara, dia mendengar suara laki-laki dari sofa panjang. Kapak badai, 520 pon. Wanita itu menunggu beberapa detik sebelum bertanya lagi, apakah ada orang lain yang ingin menawar? 530 pon. Klein menambahkan 10 pon. Pria itu segera menjawab, 550 pon. Ini, Little Sun, kalau dia menaikkannya sampai lebih dari 600 pon, aku nggak akan beli. Aku akan belikan cambuk baru untukmu. Dengan strategi yang matang, Klein berseru dengan sangat tenang, 560 pon. Ia mencoba membuat seolah-olah apapun tawaran yang diajukan, ia dapat menambahkan 10 pound lagi. Dan 600 pound yang baru saja diperolehnya cukup untuk memberikan tekanan tak terlihat pada pihak lain. Mendengar harga terbaru, pria itu terdiam dan mengangkat bahu. Baiklah, kalau begitu, itu milikmu. Fiuh, Klein diam-diam menghela napas lega. Apakah ada lagi yang ingin menawar kapak badai? Tanya wanita itu lagi, tetapi ruangan itu sunyi. Terjual, wanita itu tidak ragu lagi dan menyerahkan kotak di samping kaki kanannya kepada petugas. Petugas meminta Eye of Wisdom untuk menilainya sebelum membawanya ke Klein. Uang diserahkan sebagai ganti barang tersebut. Sambil menyimpan sisa 4 lembar uang 10 pound, Klein membuka kotak itu dan melihat sebuah kapak yang dapat diikatkan di punggung atau diselipkan di ikat pinggang. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, tebal, kokoh, dan tajam. Dalam penglihatan rohnya, jelas bahwa Sang Pencipta telah menggunakan sejumlah besar materi spiritual.
Terdapat juga banyak simbol dan rune sihir di permukaan kapak tersebut. Simbol-simbol dan rune sihir tersebut tertanam di dalamnya, membentuk pola petir dan badai. Ketika Klein mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, ia merasakan nyeri yang menusuk-nusuk. Dia mengangguk dan meletakkan kotak itu di pangkuannya. Itu bisa ditukar dengan akar dan sari mistren yang asli. Ramuan penyihirku hanya kekurangan cairan tulang belakang Dark Pattern Black Panther. Aku sudah menghasilkan banyak uang dalam beberapa komisi terakhirku, dan dengan tabungan awalku dan sisa uangku, aku punya 209 pound 5 soli dan 5 penny. Bahan-bahan Beyonder yang sesuai dengan urutan 7 bernilai 500 hingga 700 pound. Hei, aku masih harus menjual formula atau pengetahuan. Ya, aku akan meluangkan waktu untuk memeriksa Leopard minggu ini dan memastikan perkembangan sepedanya. Klein berhenti menawar dan diam-diam memperhatikan dari pinggir lapangan. Kemudian, seseorang membeli Way of Slowness seharga 480 pound, dan bahan Beyonder yang disebut Heart of Fitterman tidak dijual karena harganya mencapai 1.600 pound dan tidak ada yang menginginkannya. Berdasarkan pengetahuannya tentang mistisisme, Klein tahu bahwa bahan Beyonder ini akan diklasifikasikan dalam kategori urutan 6. Dalam transaksi-transaksi berikutnya, lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Lagi pula, sebagian besar Beyonder yang datang ke pertemuan itu memiliki tujuan tertentu, dan mereka tidak akan sembarangan membuang-buang uang dan sumber daya. Mereka tidak seperti Klein, yang membeli senjata apapun asalkan efek Beyondernya cukup bagus. Saya ingin menjual ramuan formula. Urutan 9, pengumpul mayat. 230 pound. Menjelang akhir, seorang pria yang duduk diam di sudut berkata dengan suara berat. Pengumpul mayat, aku ingat formula ramuan ini hanya bisa ditemukan di gereja Dewi Malam, gereja Dewa Pertempuran, dan keuskupan Numinous. Apakah Nighthawk yang menyamar telah menyelinap masuk? Atau dia anggota keuskupan Numinous yang mencoba membangkitkan kematian? Tentu saja, tidak aneh jika formula urutan rendah ditemukan di alam liar. Ini bukan rahasia besar. Aku ingat Neil tua menyebutkan bahwa formula untuk pengumpul mayat menggunakan katak bintik hitam kering. Klein mengendalikan diri dan tidak tersenyum. Dia merenung dan melihat ke depan dengan saksama dan menemukan bahwa formula ramuan pengumpul mayat telah terjual dengan cepat. Formula ramuan untuk urutan 9 sangat mudah dijual. Sebelumnya, hanya ada satu formula Folk of Rage urutan 8 yang gagal ditutup beberapa kali. Sedangkan formula Light Suppliant saya yang cocok dengan Bard urutan 9 terjual dengan relatif mudah. Ya, sebagian besar Beyonder akan mengumpulkan formula urutan 9 jika mereka punya uang lebih. Mereka dapat memberi anak-anak dan siswa mereka lebih banyak kesempatan untuk memilih, memungkinkan mereka menempuh jalur yang mereka sukai. Dengan premis ini, jika formula urutan 8 tidak memiliki fondasi urutan 9, mereka harus menunggu Beyonder yang mencoba maju, dan mungkin bahkan tidak akan ada satupun dalam 1 atau 2 tahun. Lagi pula, lingkaran Beyonder sangat tersebar, dan kebanyakan orang tidak tahu tentang metode acting. Ya, mereka juga tidak mengetahui hukum kekekalan karakteristik Beyonder dan keabadian. Klein berpikir dalam diam dan tidak berbicara. Setelah 15 menit berlalu, melihat bahwa pertemuan itu akan segera berakhir, ia bertanya dengan nada menyelidik. Siapa yang memiliki cairan tulang belakang lengkap dari seekor macan hitam berpola gelap? Hening, tak seorang pun bicara di ruang tamu. Klein berpikir sejenak, lalu menambahkan, saya akan memberikan pembayaran yang tidak akan ditolak oleh Beyonder manapun. Misalnya,
hukum kekekalan karakteristik Beyonder dan keabadian. Sayangnya, aku sudah bersumpah kepada Dewi bahwa aku tidak akan mewariskan metode akting itu kepada siapapun. Aku sudah mati sekali. Aku penasaran apakah sumpah itu tidak sah. Klein dengan paksa menarik kembali pikirannya yang berkelana, tetapi dia masih tidak mendengar siapapun berbicara. Oke, selanjutnya, dia sengaja mengangkat bahu, sesuatu yang biasanya tidak dia lakukan. Apoteker itu berdeham dan berkata, "Saya sudah membawa cukup banyak obat sendiri. Coba lihat apa yang Anda inginkan. Harganya tidak mahal sama sekali, hanya beberapa pound atau bahkan beberapa soli." Ketika wanita penjual senjata Beyonder mendengar ini, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saya ingin tahu apakah binatang berbahaya di selokan itu sudah dimusnahkan?" Sang apoteker langsung mendengus. "Anda bertanya pada orang yang tepat." Setelah berkata demikian, dia merentangkan kedua tangannya. "Saya juga tidak tahu. Setelah saya meminta seseorang membuat laporan polisi, saya tidak pernah pergi ke selokan lagi sejak saat itu." "Bro, kamu minta dihajar. Pasti susah banget buat kamu tumbuh sehat kayak gitu. Kelihatannya, kamu bijak banget milih pekerjaan apoteker." Klein cuma bisa nyinyir dalam bahasa Mandarin. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika semua obat aneh yang dibawa apoteker telah terjual, Eye of Wisdom mengumumkan bahwa pertemuan telah berakhir. Ia menugaskan Klein untuk menjadi orang kelima yang keluar melalui lorong rahasia di ruang bawah tanah. Sepertinya mata kebijaksanaan juga tidak mengenaliku. Dengan sedikit lega, Klein melepas jubah berkerudungnya dan melemparkannya kepada petugas. Kemudian, ia berjalan keluar dari lorong dan dengan cekatan mengitarinya. Setelah memastikan tidak ada seorang pun yang mengikutinya, dia melepas topeng besinya, meninggalkan jalan terpencil, mengambil kotak berisi kapak badai, dan langsung menuju ke Isborough. Tidak ada lampu gas di Black Palm Street di Isborough, dan setelah gelap, jalan itu seperti jurang. Di sebuah apartemen tertentu di sini, Klein menyegel ruangan itu dengan dinding spiritualitas. Lalu dia memanggil dirinya sendiri dan membawa kapak badai di atas kabut kelabu. "Andai saja sedikit lebih berat, aku takkan sanggup membawanya. Bahkan jika aku punya peluit tembaga Tuan Azik untuk menguatkan jiwaku. Lalu, aku harus beralih ke ritual pengorbanan." Gumam Klein mengirimkan pikirannya ke bintang ilusi yang bersesuaian dengan matahari. "Dunia telah mengorbankan senjata itu untukku. Kau bisa mempersiapkan ritual pemberiannya." Kota perak. Setelah melihat kabut kelabu dan mendengar instruksi Tuan Fu, Derek Burke segera duduk dan bergegas bersiap. Sebelum menggelar upacara penganugerahan, dia diam-diam mengeluarkan pedang kesatria dan membuat beberapa tebasan vertikal untuk meredakan antisipasinya. Apakah itu pedang lurus, pedang lebar, atau rapier? Derek berhenti tanpa sadar, tak mampu menahan diri untuk berpikir, dan tanpa sadar membayangkan dirinya sedang menggunakan senjata ampuh itu. Setelah beberapa saat, selama ritual itu, dia melihat senjata Beyonder miliknya. Itu adalah kapak. Lord of the Mysteries bab 275, Keluarga Palm. "Tuan bodoh yang terhormat, tolong beritahu Tuan Dunia bahwa saya akan mencoba mengumpulkan akar dan sari mistren yang sebenarnya sesegera mungkin." Setelah menerima balasan desun, Klein mengangguk tanpa suara dan bergumam pada dirinya sendiri. Dari kelihatannya, dia cukup puas dengan senjatanya. Bahkan tanpa efek tambahan dari lingkungan, kapak badai tetaplah senjata yang tangguh. Ia telah menyampaikan informasi mengenai karakteristik dan keterbatasan senjata Beyonder kepada Desun.
Ia tidak menjelaskannya secara langsung agar tidak terkesan cerewet. Ia perlu menjaga citranya. Setelah melakukan semua ini, Klein tidak tinggal lebih lama lagi dan segera kembali ke dunia nyata, berganti pakaian, dan meninggalkan Black Palm Street. Eastboro, Daravi Street, di sebuah pub yang sempit tetapi ramai. Sio Derecha menutup hidung dan mulutnya saat ia masuk. Baginya, yang buruk dari tempat ini bukan hanya bau alkohol dan keringat, tetapi juga karena ia akan dengan mudah bertemu orang-orang yang jauh lebih tinggi darinya. Ia harus menghadapi ketiak mereka dan bau menyengat itu membuatnya mual. Dengan susah payah dan bahkan menggunakan kekuatan seorang arbiter, Sio akhirnya berhasil mencapai meja bar dan melihat pria yang sedang dicarinya. Seorang pemuda berusia 20-an. Wajahnya setipis dan setipis kuda. Alisnya berantakan dan garang, tetapi fitur wajahnya relatif lembut. Dia menenggak alkohol dan tertawa keras bersama pengunjung di sekelilingnya. "Williams, ada yang ingin kubicarakan denganmu." Sio menggedor meja kayu. Tindakan kasar ini langsung mengundang banyak tatapan marah. Namun, mereka segera mundur di bawah tatapan tajam seorang arbiter. "Oh, Sio, aku sudah berhari-hari tidak melihatmu. Coba kuingat, sudah seminggu? Tidak, setidaknya 3 minggu. Mau minum? Setengah-setengah, tanya Williams, setengah mabuk dan setengah terkejut. Half and Half adalah salah satu minuman beralkohol paling populer di Eastboro. Dibuat dari bir malt dan anggur-anggur yang diperkaya, dan karena terdiri dari 2 unsur yang proporsinya sama persis, maka dikenal sebagai Half and Half. "Apa kau benar-benar akan membiarkanku minum?" Sio mengangkat alisnya. "Tidak," jawab bosnya yang sedang membersihkan gelas dengan tergesa-gesa mewakili Williams. Dia ingat betul betapa mematikannya gadis itu jika mabuk. Dia akan menggunakan tinjunya untuk membujuk para tamu agar berhenti minum dan mengusir mereka satu persatu. Sudut mulut Williams berkedut saat dia merentangkan tangannya dan berkata, "Ayo, kenapa kamu mencariku?" Dia adalah salah satu informan Eastboro dan terhubung dengan beberapa geng. Sio mengerutkan kening dan berkata, "Williams, tidak bisakah kau berhenti minum? Simpan uangmu, nikahi gadis yang baik, dan pulang setiap hari dengan air hangat, makanan, dan sapaan hangat. Kau bisa berbagi semua hal yang kau lihat hari ini dengannya, dan dia bisa bercerita tentang hal-hal sepele yang terjadi di rumahmu. Dan akan ada anak-anak manis yang akan mencium pipimu dan bermain di sekitarmu. Bukankah kehangatan seperti itu menyenangkan?" Dia mampu memperoleh pijakan cepat di Backlunds Eastboro, semua berkat bantuan Williams, jadi dia selalu ingin dia menjadi lebih baik. "Kehangatan," Williams mencibir, "itu dibangun dengan uang yang kubawa pulang, dan aku sudah tahu maksud leluconnya. Kalau aku bisa membawa pulang 20 soli seminggu, aku yakin keluargaku akan hangat dan seperti yang kau gambarkan. Tapi kalau tidak, Tuhan, jeritan dan hinaan dari perempuan itu, tangisan dan jeritan anak-anak, pasti akan membuatku gila. Ibu saya contoh yang baik. Setiap kali ayah saya pulang, dia pasti akan memukuli saya dan membuat keributan. Jadi kalau begitu, saya bisa saja menukar uang soli dan pence saya dengan minuman. Tidak ada yang peduli berapa penghasilan saya di sini. Semua orang minum dan mengobrol, dan suasananya sangat bagus. Kalau saya mau perempuan, ada perempuan jalanan yang cantik di luar. Mereka tidak akan bertengkar dengan Anda." Sio menyeringai dan berkata, "Kau benar-benar penganut setia dewa badai yang tak bisa diperbaiki. Suatu hari nanti, kau akan mati karena alkoholisme atau penyakit aneh." "Setidaknya aku menikmati hidup," jawab Williams tanpa menghiraukan apa yang dikatakannya. "Aku sudah hampir 3 hari tidak bekerja,
jadi aku tidak akan memberimu diskon. Xiao berhenti membujuknya. Ia membelai rambut pirangnya yang pendek dan acak-acakan, lalu menyerahkan potret Lanevus pemberian Audrey. Bantu aku mengawasi pria ini. Temukan dia sesegera mungkin. Berikut ini beberapa potret dirinya. Williams membuka kertas itu dalam keadaan linglung dan meliriknya sekilas sebelum berdecak. Dia terlihat biasa saja, padahal banyak sekali orang di Isborough. Ada yang meninggal kapan saja, ada yang pergi, ada yang datang, dan ada yang menjadi gelandangan. Akan sulit menemukannya. Singkatnya, bantu aku mengawasi. Segera beritahu aku jika kau menemukan seseorang yang mirip dengannya. Xiao mengeluarkan uang 5 soli dan menyerahkannya kepadanya. Ini uang bir. Kalau kau bisa menemukan orang di potret itu, aku akan memberimu 10 pound lagi. 10 pound? Williams bersiul. Xiao, kapan kau jadi semurah hati ini? Atau apakah orang ini lebih berharga? Sebesar itulah hadiahnya, 10 pound untuk memberikan petunjuk. Xiao berpura-pura melihat sekeliling pub dan menjawab, jangan lupakan masalah ini, aku akan kembali beberapa hari lagi. Dia telah melewati hampir separuh Isborough dan memberi perintah kepada para pemimpin geng dan informan yang dikenalnya, dan dia telah membayar beberapa pound di muka. Asal salah satu dari mereka berhasil, aku akan mendapatkan semuanya kembali. Semua keuntungan itu, Xiao diam-diam menyemangati dirinya sendiri dan berjalan keluar pub dengan hidung dan mulut tertutup. Pada saat itu suasana berangsur-angsur berubah menjadi kacau karena adanya konflik antara beberapa orang pemabuk. Xiao melirik dengan jengkel, lalu meninggikan suaranya dan berteriak. Berhenti, rasa dominasi menggema di dalam pub, dan seolah-olah para pemabuk telah bertemu musuh bebuyutan mereka saat mereka buru-buru duduk. Beberapa dari mereka bahkan memeluk kepala dan berjongkok di tanah. Fiu, aku jadi penasaran kapan aku akan naik pangkat menjadi sheriff. Xiao mendesah, merasakan campuran antara kepuasan dan antisipasi. Pada Kamis pagi, Klein melakukan perjalanan jauh ke Joret Borough yang seperti kota lain untuk menunjukkan perhatiannya terhadap investasi pertamanya. Dengan petunjuk terakhirnya dan wahyu dari naskah Rosel, Lepard maju sangat cepat pada proyek sepeda dan telah membangun prototipe kasar. Hal ini sangat sejalan dengan kesan Klein tentang sepeda. Setelah uji coba, Klein memberikan beberapa saran untuk perbaikan, dengan mengatakan ia akan mencairkan pembayaran investasi kedua minggu depan. Dan menyatakan harapannya untuk mendatangkan investor baru sesegera mungkin, sehingga proyek tersebut dapat memasuki fase industri. Satu-satunya masalah adalah Lepard yakin bahwa dialah penemunya dan berhak memberi nama produk tersebut. Dia tidak puas dengan istilah sepeda dan bermaksud mengadopsi istilah yang lebih populer, sepeda. Klein tidak peduli. Siang harinya, ia kembali ke Jalan Mins nomor 15, tetapi sebelum ia sempat melepas topinya, ia mendengar serangkaian permohonan yang bersifat ilusi. Nona Justice, dia mengumpulkan informasi tentang para bangsawan hina begitu cepat. Masih berpikir, Klein bersiap memasuki ruang tamu dan menuju lantai 2. Pada saat itu dia mendengar bel pintu dan ketika dia membuka pintu, dia melihat Julianne, pembantu rumah tangga Semers yang tinggal di sebelah. Tuan Moriarty, Nyonya Semer ingin mengundang Anda ke jamuan makan siang hari Minggu. Akan ada banyak tetangga yang hadir, kata pelayan itu seolah sedang membacakan sesuatu. Setelah kepulangannya tadi malam, Klein telah menyerahkan kamera portabel itu kepada Nyonya Semer dan bertukar beberapa kata dengannya. Tetapi dia belum menerima tanda-tanda akan ada jamuan makan siang. Betul sekali, menurut majalah-majalah,
Kelas menengah tidak akan mengundang siapapun ke suatu acara secara langsung. Tetapi sebaliknya, mereka secara resmi mengirim pembantu atau pelayan mereka untuk mengirimkan undangan. Ini sejalan dengan gaya Nyonya Summer. Klein bingung pada awalnya sebelum ia segera menyadarinya, jadi ia berjanji untuk hadir tepat waktu pada hari Minggu. Siapa yang tidak mau makan siang gratis? Lagi pula, Tuan dan Nyonya Summer bukanlah orang yang sulit bergaul, asalkan kau tidak keberatan mereka pamer. Klein menambahkan dalam hati. Ia memperhatikan Julianne pergi. Ia menutup pintu di belakangnya dan berjalan menuju tangga, matanya mengamati ruang tamu, ruang makan, dan dapur yang agak berantakan. Sudah beberapa hari sejak terakhir kali aku membereskan rumah. Aku bujangan, jadi lumayanlah aku bisa menjaga kerapian seperti ini. Aku punya terlalu banyak rahasia, dan aku bahkan mungkin akan kena serangan. Mempekerjakan pembantu rumah untuk mengerjakan tugas-tugas rumah saja rasanya kurang tepat. Ya, aku harus membicarakan ini dengan Bu Summer hari Minggu nanti dan memintanya untuk mengirim pembantunya membersihkan rumah 2 kali seminggu, dan aku akan membayarnya. Banyak penyewa dan pemilik rumah yang punya perjanjian serupa. Klein dengan tenang berjalan ke kamar tidur di lantai 2 dan menutup tirai. Setelah memasuki kabut, ia menemukan bahwa doa itu memang datang dari Nona Justice. Gadis berdarah biru ini duduk di bangku piano, tangannya di atas tuts. Ia tidak sedang memainkan piano, melainkan ia membisikkan nama kehormatan si bodoh yang tak lazim di zaman ini. Saya telah mengumpulkan informasi mengenai para bangsawan hina. Saya meminta izin untuk mengadakan ritual pengorbanan dan meminta bantuan Anda untuk menyampaikannya kepada Tuan Dunia. Cepat sekali, seperti yang diharapkan dari seorang profesional. Klein segera menanggapi. Audrey, yang baru saja kembali dari kantor lambang kerajaan dan ahli di bidang ini, menyelesaikan ritual pengorbanan dengan sedikit ketidaktahuan saat dia melemparkan naskah tebal itu ke pintu ilusi. Akan kusampaikan pada dunia, nada bicara Klein acuh tak acuh saat ia memutus sambungan. Kali ini, ia tidak terburu-buru kembali ke dunia nyata. Ia justru membolak-balik naskah dan menemukan bagian yang berkaitan dengan keluarga Pound. Keluarga Pound memang memperoleh gelar Viscount dari pertempuran sumpah yang dilanggar. Setelah itu, mereka setia kepada keluarga kerajaan, dan mereka memiliki cukup banyak kekuasaan di militer dan wilayah kekuasaan mereka sendiri. Namun, 32 tahun yang lalu, 2 ahli waris keluarga meninggal dunia akibat penyakit serius, satu demi satu. Saat itu, sang Viscount tua terpaksa membawa pulang anak seorang kerabat jauh. Tak lama kemudian, Viscount tua itu meninggal dunia. Karena anak itu masih kecil, atas bujukan dan dorongan para pelayan, ia mengganti kepala pelayan dan menjadi seorang yang angkuh. Hanya dalam 8 tahun, ia kehilangan sebagian besar kekayaannya dan turun pangkat menjadi baron. Bahkan rumah keluarganya di Backlund pun dijual. Pada tahun-tahun berikutnya, gelarnya diturunkan lagi menjadi baronet. Meninggal karena penyakit serius, mayat mereka mungkin tidak ditemukan dimanapun. Seharusnya mereka semua berada di ruangan terdalam di struktur bawah tanah itu, di luar pintu berdarah itu. Viscount tua itu pasti sengaja menyembunyikan masalah ini, mencegah keluarga kerajaan, militer, atau gereja untuk menyelidiki. Dari kelihatannya, keluarga Pound pasti telah menemukan struktur bawah tanah dari zaman keempat sekitar 30 tahun yang lalu. Mungkin, pintu rahasia bawah tanah itu dibangun oleh mereka. Tetapi ada lebih dari 2 mayat di ruangan itu. Apakah ada orang lain yang pernah masuk di zaman kuno untuk menyelidiki area itu? Baiklah,
Saya harus berbicara dengan Baronet Pound dengan cara yang tidak akan mengungkapkan identitas saya. Klein berhenti berpikir dan melihat paragraf terakhir. Ia melihat apa yang diinginkannya. Baronet Pound saat ini tinggal di Jalan Sivelaus 29, Empress Borough. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.